Shalom semuanya, ketemu lagi dengan Kak Betty di dalam senam ayat Juli 2021. Senam ayat kita terambil dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Diambil dari mana ayat hafalan kita tadi? Ya, Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Mengucap syukur pada Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk beribadah sekolah minggu sama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan selalu ada buat kita. Kita bisa bangun pagi hari ini, wah seger sekali gitu ya. Kita bisa menghirup udara yang sangat segar. Itu adalah kasih Tuhan buat kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk cintanya Tuhan buat kami semua. Hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah kembali, untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami. Terlebih Tuhan, nanti kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Marta boleh menjadi suatu pegangan buat kehidupan kami, suatu contoh buat kehidupan kami, sehingga boleh memberikan atau menyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami. Tuhan berikan kami fokus konsentrasi supaya kami boleh bersuka cita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan boleh berkonsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah pagi ini dalam tangan-Mu, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Adik-adik pernah nggak sih merasa minder atau malu akan sesuatu hal begitu? Contoh ya. Contoh misal, aduh aku ini nih nggak pinter pelajaran matematika. Aku nggak bisa nih pelajaran bahasa Inggris nih gitu ya. Oh, bahasa Inggrisnya medok gitu ya. Oh, kalau ngomong Inggris medok gitu. Terus malu adik-adik. Pernah nggak? Pernah kayak pastinya ya. Kakak juga pernah. Bukan karena itu, tapi karena apa? Kakak dulu sering diejek, hitam gitu ya. Hitam kurus ceking gitu. Nah, kakak tuh kadang malu loh, kok aku hitam banget gitu ya. Mau panasan terus, main bola terus, hitam terus diejek-ejek temannya gitu ya. Wah malu gitu ya. Terus habis itu kadang malas main gitu, karena malu gitu ya. Tapi kakak ingat gitu ya, ingat satu lagu sekolah minggu, wah, yang buat kakak kembali percaya diri gitu ya. Hitam gak apa-apa, yang penting Tuhan cinta, Tuhan kasih kita, Tuhan kasih kakak, Tuhan cinta sama kakak gitu ya. Karena Tuhan cinta semua anak gitu ya. Kakak jadi ingat lagu itu. Semua anak di dunia, mau apa? Mau kuning, putih, hitam, semuanya tuh dicinta sama Tuhan. Jadi kakak gak malu lagi, pede aja gitu ya. Hitam gak apa-apa, hitam, yang penting dicintai sama Tuhan gitu. Adik-adik pernah minder sesuatu hal? Ingat gitu ya, karena kita semua itu dicintai Tuhan. Mari kita pujikan lagu itu ya, gitu ya. Kakak mau nostalgia sama lagu itu. Tuhan cinta semua anak. Ingat kan pasti kan, kalau kita nyanyikan sama-sama.
kuning, putih, dan hitam semua itu dicinta sama Tuhan. Nggak cuma itu loh adik-adik. Wah, tapi Tuhan tuh nggak cuma cinta yang kuning, putih, hitam. Oh, enggak. Tapi Tuhan juga cinta yang tinggi, mau yang pendek, mau yang gemuk, mau yang kurus. Tuhan tetap cinta. Karena kita semua ini adalah anak-anaknya. Nah, adik-adik, kakak tuh juga mau pujikan satu buah lagu. Lagu ini juga, wah, asik banget gitu. Kakak senang lagu ini. Mau kecil, mau besar, mau tinggi, mau pendek, semua dicinta Tuhan. Gak cuma dicinta, tapi Tuhan kasih kita masing-masing talenta yang belum tentu satu dengan yang lain bisa sama. Contoh kakak sama adik-adik bisa jadi beda. Adik-adik jago nari, mungkin gitu ya. Tapi kakak nggak bisa nari. Kakak bisa main gitar, bisa nyanyi. Tapi belum tentu yang lain juga bisa main gitar sama nyanyi gitu kan. Nah, semua orang itu unik. Semua orang itu dikasih talenta sama Tuhan. Dan Tuhan cinta semuanya. Mari kakak ajak adik-adik nyanyikan big or small. Big or small, short and tall. Semua apa? Yes, semua dicinta Tuhan. Kita pujikan sama-sama ya. Bersama Tuhan aku bisa gitu ya. Karena kita semua dikasih talenta, kita semua disayang sama Tuhan. Tuhan tuh cinta sama kita semua. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan sama-sama sebuah pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Kita pujikan Roh Kudus yang manis.
jadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, tolong aku. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Kita baca sama-sama ya. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Sekali lagi, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Adik-adik, kita sudah mendengar minggu lalu cerita tentang Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia disuruh Tuhan untuk menegur Raja Ahab dan juga bangsa Israel. Kenapa? Karena Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat dan juga kejam. Dan dia tidak mau menyembah Allah. Dia menyembah dewa Baal dan dewa lainnya. Dia juga membuat bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Bangsa Israel menjadi menyembah dewa-dewa. Nah, Allah menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan dan juga embun dalam bertahun-tahun, sampai 3 tahun ya adik-adik. Apa yang terjadi kalau tidak ada hujan? Tidak ada air yang turun? Semuanya akan kering, tanah-tanah kering, tanaman-tanaman mati, layu, binatang juga mati. Nah, pada waktu itu Allah berfirman lagi kepada Nabi Elia. Nabi Elia waktu itu ada di tepi sungai Kerit. Lalu Tuhan berfirman, pergilah dari sini menuju ke Sarfat. Ya, di sungai Kerit itu airnya semakin lama semakin sedikit karena tidak ada hujan yang turun. Dan Elia taat kepada Allah. Dia pergi dari sungai Kerit menuju ke Sarfat. Sesampainya di pintu gerbang Sarfat, Elia melihat seorang ibu-ibu dengan anaknya laki-laki. Ibu ini lagi mengumpulkan kayu. Lalu Elia berkata, "Ibu, berilah aku minum." Ibu ini
mau pulang ke rumahnya untuk mengambilkan minum buat Elia. Lalu sebelum tidak berapa jauh, Elia berkata lagi, "Ibu, berilah aku sepotong roti." Ibu ini terdiam. "Tuan, aku tidak punya roti. Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku sedang mengumpulkan kayu. Sesampainya di rumah, aku akan membakar kayu ini, aku akan mengolah tepung dan juga mengolah sisa minyak yang kupunya untuk menjadi roti buat aku dan buat anakku. Setelah itu aku akan mati." Tapi Elia berkata, "Ibu, berbuatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu sepotong kecil roti buat aku. Setelah itu, engkau buatlah roti untuk dirimu dan anakmu." Tuhan berjanji, tepung dan minyak yang kau miliki tidak akan berkurang sampai nanti pada waktu hujan turun ke atas bumi. Ibu ini terdiam. Tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit, tidak berkurang. Bagaimana caranya? Siapa yang mau nambahin? Kira-kira ibu ini percaya nggak adik-adik? Dia percaya. Dia pulang ke rumah, dia ambil tepung yang sedikit itu, dia ambil minyak yang sedikit itu, lalu dia olah. Dia olah dan dia bakar untuk menjadi roti untuk diberikan kepada Elia. Lalu waktu dia melihat kendingnya, tepungnya masih ada. Bukannya tadi dia sudah ambil ya? Minyaknya juga masih ada, tidak berkurang. Ya, lalu dia mengambil tepungnya dan juga minyaknya, dia olah lagi untuk menjadi roti, untuk dimakan dirinya dan juga untuk anaknya. Ibu ini percaya kepada Allah dan Allah menepati janjinya. Adik-adik, kita tahu bahwa bangsa Israel dipilih Tuhan untuk mewujudkan keselamatan dunia. Tapi Allah juga dapat menggunakan bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalam rencananya. Nabi Elia adalah orang Israel, sedangkan ibu yang dari Sarfat ini itu bukan bangsa Israel. Sarfat berada di luar kota Israel. Kita mau belajar bahwa Allah tetap mengasihi semua bangsa. Tidak hanya satu bangsa, tetapi semua bangsa. Kita mau belajar ya adik-adik, kita mau berteman dengan semua orang, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Kita ingat bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Yuk kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. 1, 2, 3. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Sekali lagi, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Ya adik-adik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami boleh tahu bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan ajar kami agar kami boleh mengikuti Engkau, agar kami boleh mengasihi juga teman-teman kami tanpa membedakan suku, agama maupun ras.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta. Seru kan ceritanya? Bagaimana Tuhan bisa mengasihi semua bangsa, semua umatnya. Bukan cuma kasih Tuhan itu bukan cuma untuk beberapa orang, tapi untuk semua orang. Mau dari bangsa apapun, mau dari warna kulit apapun, mau dari ras apapun, semuanya Tuhan cinta. Adik-adik, ibadah kita minggu ini selesai sampai di sini. Mari kita tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan sekali lagi, kita tutup mata, kita menghadap kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah untuk hari ini. Kami tahu cinta Tuhan itu bukan cuma buat beberapa orang, tapi untuk semua orang. Maka dari itu Tuhan ajar kami sejak kecil untuk boleh mencintai saudara-saudara kami, mencintai saudara seiman kami, mencintai orang yang mungkin berbeda dengan kami. Tapi kami mau belajar dari kasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan itu ada dalam kami, kiranya kasih itu boleh kami salurkan kepada orang lain juga, kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, kepada semua orang yang boleh kami kenal. Tuhan ajar kami sejak kecil untuk boleh taat selalu akan firman Tuhan, sehingga boleh menyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ibadah kami selesai pagi hari ini. Tapi kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami, Tuhan pimpin setiap langkah kami, sekolah kami. Ketika kami berada di rumah, Tuhan pimpin setiap kami. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih adik-adik, kita boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita juga boleh mendengar firman Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan, tetap di ibadah YouTube bersama-sama dengan kakak-kakak yang lain. Kiranya Tuhan sendiri yang sertai setiap adik-adik di masa-masa liburan ya, masih liburan gitu ya. Nah, tetap belajar, kita tetap beribadah bersama-sama meskipun masih lewat YouTube. Tetap taati protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan gitu ya. Karena kita musuhnya nggak kelihatan gitu ya. Mari kita jaga diri kita, jaga kesehatan kita baik-baik. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.